Di pesisir selatan Cilacap, tepatnya di sekitar hutan sunyi dekat pantai yang berhadapan langsung dengan ganasnya ombak Samudra Hindia, beredar kisah tentang pesugihan karang mayit. Tempat itu dinamai demikian karena di antara batu karang besar sering ditemukan bangkai hewan laut terdampar tanpa sebab jelas. Warga percaya, karang tersebut adalah gerbang menuju dunia gaib yang dikuasai sosok penunggu laut makhluk tua yang konon masih berada dalam kekuasaan Nyi Roro Kidul. Pesugihan ini dipercaya berbeda dari pesugihan gunung atau sungai. Jika di tempat lain, perjanjian dilakukan dengan penunggu hutan atau lewi, di karang mayit perjanjiannya melibatkan laut selatan yang terkenal angker. Orang yang ingin menjalani ritual harus berpuasa 3 hari tanpa makan. Makanan bernyawa hanya buah dan air kelapa muda. Selama itu pula ia dilarang melihat cermin, dan dilarang menyebut nama orang yang dicintainya, karena diyakini nama tersebut bisa tercatat sebagai jaminan gaib. Pada malam Selasa Kliwon, pelaku harus datang seorang diri, mengenakan pakaian serba hitam, tanpa alas kaki. Ia membawa sesajen berupa kain hijau, bunga melati, minyak wangi tanpa alkohol, dan segenggam pasir dari halaman rumahnya sendiri. Pasir itu melambangkan kehidupan yang sedang ia tinggalkan, untuk ditukar dengan keberuntungan baru. Ritual dilakukan tepat saat air laut mulai pasang. Pelaku berdiri menghadap ombak, menancapkan kain hijau di sela karang, lalu mengucapkan niatnya dengan suara lantang, meski angin menerpa keras. Konon, jika ombak tiba-tiba menyentuh kaki tanpa membuatnya terjatuh, itu pertanda permohonan didengar. Namun bila ombak besar datang dan menyeretnya, itu tanda laut menolak dan yang ditolak seringkali tidak kembali dalam keadaan sama. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan adalah tentang seorang nelayan bernama Wiratma. Hidupnya miskin, perahunya rusak, dan hasil tangkapan selalu kalah dari kapal-kapal besar. Dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang orang pintar yang memberitahunya tentang pesugihan karang mayit. Dengan hati penuh ambisi, ia menjalani semua syarat tanpa memberitahu istrinya. Malam ritual itu, langit tampak merah gelap. Wiratma berdiri gemetar di atas karang licin. Saat ia menancapkan kain hijau, ombak besar datang namun anehnya berhenti tepat di depan kakinya. Air hanya menyentuh ujung jari kakinya, lalu surut perlahan. Di antara deru angin, ia mendengar suara lirih seperti bisikan perempuan, menjanjikan hasil laut melimpah dan rezeki tak terduga. Sejak malam itu, tangkapannya selalu penuh ikan-ikan besar, seakan mendekati jaringnya sendiri. Ia mampu membeli kapal baru, bahkan membuka usaha pengolahan hasil laut. Orang-orang memujinya sebagai nelayan paling beruntung di desa. Namun setiap keberuntungan membawa bayangan. Setahun kemudian, istrinya sering berjalan ke pantai saat malam tanpa sadar, seolah dipanggil sesuatu. Ia kerap berdiri memandang laut dengan tatapan kosong. Pada tahun berikutnya, anaknya yang masih kecil jatuh sakit aneh sering berbicara tentang perempuan berbaju hijau yang mengajaknya bermain di tepi ombak. Wiratma mulai merasa ketakutan. Ia sadar, mungkin pasir yang ia bawa malam itu bukan sekadar simbol, melainkan penanda bahwa rumahnya telah terhubung dengan laut. Ia mencoba menghentikan ritual dengan membakar kain hijau yang tersisa, tetapi malam itu ombak datang lebih tinggi dari biasanya, menghantam perahunya hingga hancur. Hingga kini, warga sekitar pantai selatan Cilacap masih memperingatkan siapapun yang tergoda jalan pintas menuju kaya. Mereka percaya laut bukan hanya memberi, tetapi juga menuntut keseimbangan. Pesugihan karang mayit bukan sekadar cerita tentang harta, melainkan tentang janji yang terikat pada ombak datang dan pergi, namun selalu meninggalkan jejak kehilangan.